Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama dalam kajian rutin apa kajian nggak rutin ini kajian rutin kita, yang pada kesempatan ini kita bertempat di rumah Pak Kiki. Terima kasih Pak Kiki. Salawat serta salam semoga terlimpah selamanya bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Terhormat Ustadz, alhamdulillah jazakallah khair sudah bisa hadir di tengah-tengah kita dan akan membawakan tema iman Islam. Oh. Ya, mungkin itu Ustadz tema yang akan dibawakan. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min halin ahlin nar. Allahumma faqihna wa auladana wa dzurriyyatana fiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, malam ke-15 malam purnama di bulan Jumadil Awal, ya, itu hijriahnya bulan Jumadil Awal. Pas bertepatan nih tanggal 15 nih, bulan purnama, ya, tanggal 15 Jumadil Awal, malam bulan purnama. Bulannya tadi saya lihat sebelah sana kehalang mendung, ya, padahal lagi purnama, iya. Jadi kalau sudah pertengahan Jumadil Awal, berarti kira-kira 3,5 bulan lagi puasa. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, puasa lagi nanti, ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, ya, masih memberikan kepada kita semua kesehatan, baik lahir maupun kesehatan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sampai nanti di akhir hayat kita, dan insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Bait, ya, tuan rumah Bapak Kiki, dan juga
jamaah pengajian apa ini? Jamaah pengajian asik, pengajian asik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, jadi sengaja bawa kitabnya, ingin menyampaikan hadis yang kedua dari kitab Arba'in ya, dari kitab Arba'in Nawawi, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam An-Nawawi, Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah, atau kitabnya kitab Arba'in Nawawi. Nah, hadis kedua ini berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini ya, disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim Al-Hajjaj julukannya, Imam Muslim. Nah, ketika Sayyidina Umar ya, dan para sahabat sedang duduk-duduk, nah, jadi para sahabat itu sedang duduk-duduk, bainama nahnu julus inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami ya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Nah, ini dikisahkan oleh Sayyidina Umar. Pada suatu hari para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian tiba-tiba ya, ada seorang laki-laki muncul. Seorang laki-laki muncul yang mana sifat bentuk laki-laki itu syadidu bayadi thiyab. Jadi pakaiannya itu sangat putih. Pakaiannya sangat putih. Terus syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya sangat hitam, jadi kan kontras. Pakaiannya sangat putih, ya. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, yang mana dari laki-laki yang putih pakaiannya dan hitam rambutnya itu tidak terlihat tanda-tanda bekas mengadakan perjalanan jauh. Jadi tiba-tiba ada saja gitu. Tiba-tiba ada, nggak ada bekas habis melakukan perjalanan. Kalau kita kan habis perjalanan jauh ada bekas-bekasnya. Ada bekasnya, kelelahan, kecapean. Ya. Apalagi zaman dulu, ya, belum ada apa ya? Belum ada mobil. Belum ada mobil, masih pakai onta atau paling cepat kuda kan. Tentunya kalau perjalanan jauh itu ada bekas safarnya, bekas perjalanan jauhnya. Nah, itu tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh itu. Tiba-tiba ada saja ya. Ikut perkumpulan para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga wala ya'rifuhu mina ahadun. Dan juga tidak ada yang mengenalinya dari kami. Jadi seorang pun gak ada yang mengenali. Siapa ini laki-laki ini? Gak ada yang kenal. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian laki-laki itu duduk. Mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi duduknya juga bukan duduk asal-asalan, mohon maaf, bukan duduk sembarangan, tapi fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi menempelkan kedua lututnya dengan kedua lututnya Rasulullah. Jadi nempel. Nah, kalau duduk bersila ditempelin. Nah, kedua lutut ketemu sama lutut. Wa wada'a kafaihi ala fakhizaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya Rasulillah. Nah, jadi begini. Nah, dia meletakkan. Wa qala, kemudian laki-laki tadi berkata kepada Rasulillah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Ya, Islam itu apa? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Jadi yang pertama, Islam itu membaca, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi kalau orang tua kita sudah Islam, sudah Muslim, maka otomatis anaknya juga Islam. Paling kalau di khitan kan baca syahadat dulu ya. Kalau mau di khitan sama dukun sunatnya disuruh baca syahadat. Mau nikah juga suruh baca syahadat. Jadi begitu. Jadi yang pertama itu membaca dua kalimat syahadat. Ya, jadi bersaksi. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, ya, membaca dua kalimat syahadat. Ya. Tapi kalau orang tua kita sudah Islam, maka anaknya otomatis sudah Islam. Jadi nggak diragukan lagi, bukan lagi kafir. Jadi otomatis sudah Islam. Nah, kalau ada orang mau masuk Islam baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ya, selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Jadi Islam itu membaca dua kalimat syahadat. Kalau dijabarkan ini panjang lebar ini. Dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, waktu qimas sholat. Menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat. Ada sholat yang fardu 5 waktu. Itu sholat fardu 5 waktu. Ada juga sholat-sholat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah lain-lainnya. Nah, sholat-sholat juga ini terkait dengan syarat dan rukunnya. Ya, ingat harus syaratnya apa, mau mengerjakan sholat, rukun-rukun sholatnya itu apa, bagaimana mau sholat. Jadi ada syarat-syarat dan ada rukun-rukunnya. Nah, kalau laki-laki itu nggak ada liburnya sholat, nggak ada pereknya sholat. Ya. Selama masih ingat, ya, selama masih ada ingat, masih terkena kewajiban sholat. Ya. Walaupun dengar azan, ya. Dengar azan nggak bisa apa-apa, tapi dengar gitu azan. Ini waktu apa? Tanya kalau lagi sakit, tanya yang lagi mendampingi, ini waktunya apa, sholat asar. Ya udah sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa apa. Ya namanya sholat dihormatil waktu, dalam bagaimanapun keadaannya tetap sholat. Lagi di kereta api, masuk waktu sholat, ya sholat. Nggak wudhu, nggak apa-apa. Namanya sholat dihormatil waktu. Untuk menghormati masuk waktu sholat. Tapi nanti kalau keadaan sudah normal, nah sholat-sholat yang kurang sempurna itu nanti dikodok lagi.
Nah, itu sholat lihurmatil waktu. Kenapa harus ada sholat lihurmatil waktu? Lagi naik kereta, lagi naik mobil, ya. Masuk waktu sholat, ya sholat. Wudunya gimana, macet apa? Ya udah sholat aja, sholat aja. Tapi nanti keadaan normal dikodok. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya, khawatir nanti kalau belum melaksanakan sholat dicabut nyawanya. Nah, misal pulang kerja maghrib, ya belum sholat maghrib, habis asar belum sholat maghrib, jalan macet. Udah masuk waktu isya aja nih, kan kelewat maghribnya. Nah itu kan meninggalkan maghrib. Tapi kalau masuk waktu maghrib, ya walaupun dalam keadaan apa adanya, ya sholat lihurmatil waktu itu sholat dalam keadaan apa adanya, enggak bersuci, enggak wudhu, kelihatan masih celananya masih ada najisnya misalkan, ya. Khawatir apa? Khawatir nanti ketika sudah melaksanakan sholat lihurmatil waktu dicabut nyawanya. Jadi ada hujah ketika dihisab, saya sudah berusaha melaksanakan sholat. Kalau belum sholat kan nanti dihisab, kamu belum sholat. Jadi itu sholat dihormatil waktu kalau dalam mazhab Syafi'i. Atau lagi nggak ingat, yang penting ingat lagi sakit, dengar azan, ya udah sholat aja seingatnya. Jadi nggak ada liburnya bagi laki-laki. Bapak saya waktu sakit parah, nggak bisa apa-apa. Terus setelah sehat, Pak, Bapak tadi saya tanya sholat enggak? Sholat katanya. Iya pada kelihatannya nggak apa-apa, tapi Bapak tadi udah sholat belum? Udah sholat. Ya sholat apa adanya, seadanya. Yang penting melaksanakan sholat semampunya. Kalau urutannya kan berdiri, nggak mampu berdiri, kemudian duduk, nggak mampu duduk, berbaring miring menghadap kiblat, nggak mampu itu terlentang, masih nggak mampu juga terlentang. Ya udah, kondisi kita bagaimana, sambil ngeringkuk, sambil apa, lagi sakit. Yang penting ingat. Nah ini waktu asar, ingat ya. Gerakannya gerakan, nggak harus sujud, nggak harus ruku, bisa pakai isyarat utik. Nah, tik ruku, jempol ini tik sujud. Nah, jadi nggak ada liburnya. Berbeda dengan ibu-ibu, ada liburnya. Ada liburnya ibu-ibu. Ya. Sholatnya ada liburnya. Nah itu sholat ya. Jadi sangat penting sekali. Dan nanti pun di akhirat itu yang dihisab pertama kali itu adalah sholatnya. Ya. Idza saluhati sholat, saluha syairi amalih. Jika sholatnya bagus, diterima, maka amal-amal soleh lainnya juga bagus. Ya. Kalau dalam lagu kan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya gitu. Hidup 1000 tahun, nggak sembahyang, nggak sholat, ya apa gunanya gitu. Sholat itu yang paling inti. Jangan sampai ninggalin sholat ya. Ya nanti bisa ditanyakan kalau ada yang perlu di. Kemudian waktu tiya zakat dan menunaikan zakat. Ini yang setelah sholat menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau zakat itu terkait dengan haul dan nisab. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu nanti itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Zakat jiwa. Ya, setiap jiwa wajib dizakati. Biasanya pakai beras. Beras juga hati-hati. Minimal beras yang biasa kita makan. Yang bagus, beras yang lebih bagus lagi, agar yang menerima juga senang gitu. Minimal yang biasa kita makan, jangan sampai lebih jelek dari apa yang kita makan. Misal kita biasa makan beras Ania, ya Pak ya. Beras Ania, Pak ya, pas zakat fitrah lebih jelek
Jangan sampai seperti itu. Bahkan untuk zakat itu ya untuk memberikan itu yang terbaik gitu. Kayak kisahnya Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam. Yang Qabil korban ya rebutan cewek. Korban asal-asalan, Qabil buah-buahan yang jelek-jelek diambilin. Sementara Habil yang bagus, akhirnya yang diterima yang korbannya Habil diterima oleh Allah. Jadi yang bagus ya. Dan juga zakat mal. Kalau zakat mal itu terkait dua, nisab dan haul. Haul itu putaran setahun ya. Setahun hijriah. Jadi kalau mulai berniaga 15 sekarang Jumadil awal, nanti hitungan setahunnya itu tanggal 14 Jumadil awal tahun depan. Nah itu hitungan setahun ya. Nisabnya 85 gram emas. Nah, tinggal dikalikan berapa itu Pak? 85 gram emas diduitkan. Berapa dikalikan itu nisab harta. Kalau sekarang ada zakat profesi, katanya sih ada zakat profesi. Zakat profesi kan akumulasi sebenarnya. Akumulasi dari setahun katanya seperti itu. Yang mana tiap bulannya ini ya, kalau tiap bulan diakumulasi setahun itu sampai nisab, maka mengeluarkan zakat profesinya tiap bulan, katanya seperti itu, tiap bulan aja dikeluarin. Karena kalau akumulasinya misal selama setahun itu akumulasikan sampai nisab 85 gram emas, berarti tiap bulannya dikeluarkan. Itu yang profesi, tapi pro kontra profesi apa ya? Pro kontra, ada yang ya khilaf, pro kontra itu khilafiyah, ada yang khilaf. Nah ada zakat mal, zakat ya. Fungsi zakat itu kan dua. Yang pertama mensucikan harta, yang kedua mengembangkan harta agar berkah hartanya. Jadi membersihkan harta dan juga mengembangkan harta, itu fungsi zakat. Dan juga kemudian watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya, puasa Ramadan di bulan Ramadan mulai dari terbitnya fajar sodik atau masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Watahujal baita inistata'ta ilaihi sabila. Dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji di Baitullah jika mampu untuk ke sana. Jika mampu secara harta, secara fisik, keluarga yang ditinggalkan, jika mampu. Jadi kalau belum mampu mah nggak usah di itu deh, gampang kalau udah mampu mah ya Pak ya. Nama antrian sampai berapa puluh tahun itu kan karena orang yang nggak mampu udah buruan setor. Padahal belum mampu. Belum mampu udah nyicil. Belum mampu nyicil. Jadi antriannya sampai 20 tahun ya. Iya, karena orang yang belum mampu udah pengen. Padahal simple dalam Islam. Kalau sudah mampu. Haji Furoda sekarang berapa ya yang mampu? 500 Haji Furoda. ONH plus apa itu Haji Furoda. Ya udah kalau udah mampu. Kalau belum mampu ya udah nggak ada taklif, nggak ada beban kalau belum mampu. Jadi haji itu kalau sudah mampu, gampang, simpel. Ajaran Islam itu simpel. Kalau belum mampu ya udah. Ya. Usaha, santai, ada harta dizakati, begitu. Kalau udah mampu waktunya haji ya dimampukan. Insya Allah mendapat panggilan. Nah itu terkait dengan Islam. Mungkin sampai sini dulu Islam dulu nih Pak. Nanti imannya nih. Sebentar di itu dulu Islam dulu ya. Nanti setelah ini iman biar nggak bercabang. Nah biar nggak bercabang setelah ini nanti iman. Nah dari Islam itu tadi yaitu membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, ya. Kemudian menunaikan zakat,
puasa Ramadan, dan haji. Nah, jika mampu itu termasuk dari rukun Islam. Nah, sehingga disebut dengan rukun Islam. Barangkali dari sini dulu, nanti dilanjut iman. Ada yang perlu disampaikan, silahkan. Apa langsung aja nih, Pak? Langsung aja ya. Ya. Oh ya, selesaiin dulu ya. Ya, baik. Kalau begitu diselesaikan dulu ya. Ini sebenarnya rumit nih pembahasan sholat apalagi sholatnya ibu-ibu, ada haid, ada nifas, ada istihadah itu. Ya. Qala sodakta. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, kemudian berkata juga sodakta, engkau benar wahai Rasulullah. Jadi bertanya tapi juga membenarkannya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, saya takjub nih. Kok dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Takjub Sayyidina Umar. Kemudian laki-laki tadi, qala fa'akhbirni 'anil iman. Ya. Ceritakan kepadaku tentang iman. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama antu'mina billahi, yaitu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu membenarkan. Tadi saya lihat di video reel itu di India mendewakan tikus. Tikus didewakan, dewa tikus. Tikus sapi sampai Sungai Gangga, sungai sucinya juga paling tercemar di dunia, Sungai Gangga. Pembakaran mayat dibuang di situ ya. Enggak tahu Tuhannya siapa. Antu'mina billahi, ya. Engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan kita semua. Azali itu tidak ada awal dan tidak ada akhir dan juga tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau dibayangkan berarti itu bukan Tuhan. Kalau bisa dibayangkan. Bukan. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diakal-akal. Berbeda dengan komunis. Materialis. Ya. Komunis kan materialis. Jadi ada kisah guru komunis mendidik anak TK. Katanya kisahnya seperti itu. Mendoktrin anak TK ajaran komunis, ajaran materialisme. Ya. Anak-anak, kata gurunya, kalian lihat meja, lihat Bu Guru. Berarti meja ada. Ada. Kata anak-anak. Anak-anak kalian lihat papan tulis, lihat Bu Guru. Berarti papan tulis ada. Ada. Anak-anak kalian lihat tembok, lihat Bu Guru. Berarti tembok ada. Ada. Kelas giliran terakhir anak-anak, kalian lihat Tuhan. Anak-anak polos enggak lihat Bu Guru. Berarti Tuhan ada enggak? Serempak anak-anak tidak ada. Ada satu anak kemudian, ya. Ibu Guru, otak Ibu Guru enggak kelihatan. Berarti Ibu Guru enggak punya otak. Jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera kita itu bukan berarti tidak ada. Jangankan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, kentut aja nggak bisa dilihat. Coba, nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, kita bisa menghindar. Bisa menghindari. Ini nggak bisa dilihat. Angin nggak bisa dilihat bagaimana bentuknya. Ya, iya. Gas ya, nggak bisa dilihat ya, nggak bisa. Jadi ya bukti adanya Allah ya adanya alam semesta ini, nggak mungkin itu ada dengan sendirinya. Bukti adanya kitab ini berarti ada yang membuat. Jadi seperti itu dalil aklinya, dalil akalnya.
Jadi segala sesuatu yang tidak bisa terindra itu bukan berarti tidak ada. Indra kita ini kan terbatas, yang besar tapi kalau bisa kelihatan kecil, yang kecil bisa kelihatan besar, apalagi Allahu Akbar, ya, luar biasa. Apalagi kalau ke alam semesta, galaksi, ribuan, miliaran galaksi. Kita di salah satu galaksi Bima Sakti, luas banget. Wah, masih tata surya juga, di tata surya, di bumi, kecil banget, luar biasa besarnya. Jadi, tapi luar biasanya dunia dan seisinya itu masih kalah. Kalah sama apa? Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi kalau nggak salat sunnah qobliyah subuh itu kayak kehilangan dunia dan seisinya. Jadi itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sebelum salat subuh, salat sunnah dulu 2 rakaat, itu salat sunnah fajar atau salat sunnah subuh. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab, ya. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Rasulnya Allah, ya. Nah, kitab-kitab, beriman dengan kitab yang Allah turunkan, ya. Yang wajib kita ketahui ada 4, ya. Dan juga suhuf, ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Suhuf, dan juga lembaran-lembaran Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran itu yang wajib kita imani, ya, kitab-kitab itu. Makanya orang laki-laki Islam boleh menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Boleh. Tapi kalau laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi, haram hukumnya menikahi wanita muslimah. Di antara alasannya apa? Karena laki-laki Islam itu mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, diimani. Ya. Sementara mereka laki-laki Yahudi Nasrani tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad, sehingga nggak boleh menikahi muslimah. Kalau kita menikahi wanita Nasrani, menikahi wanita Yahudi, bukan kita ya, tapi orang Islam ya, laki-laki Islam, boleh. Ya kita kan di antara alasan karena kita mengimani Nabi Isa, mengimani Injilnya, iya, boleh ya. Orang Islam boleh itu menikahi, iya, wanita. Boleh kalau mampu. Berani. Iya. Tapi itu sekedar boleh, tapi ya harmonis dan tidaknya ya kurang tahu nanti bagaimana anak keturunannya apa ya. Wanita istri. Iya, bagaimana gitu keturunannya kan, apa dipilih, silahkan pilih agama lain kan. Itu sekedar hukum ya, hukum boleh ya boleh, tapi pada prakteknya kan. Dan juga Rasul, mengimani Rasul. Yang wajib diimani itu ada 25, padahal jumlah Nabi dan Rasul itu ada 1.200. 120.000. Nah, segitu 120.000 Nabi dan Rasul. Luar biasa banyak sekali dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Luar biasa banyaknya. Tapi yang wajib diimani 25 plus Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Wakila Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Tapi derajatnya bukan lagi derajat Nabi karena sudah ditutup oleh Rasulullah derajat Nabi. Derajatnya itu derajat apa? Derajat
Syekhul Aulia, gurunya para wali, para kekasih Allah. Derajat Aulia, Nabi Khidir. Wakilah juga akhir zaman nanti Nabi Isa ya, diturunkan yang diangkat. Dan juga wal yaumil akhiri, beriman pada hari akhir. Ya. Hari kiamat, hari akhir, beriman. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, yang keenam beriman pada takdir. Baik buruknya menurut kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan berbentuk seperti ini ya. Ada yang kurus, tinggi, langsing, ditakdirkan seperti itu ya dari Allah. Ada yang badannya bagus dari Allah, ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, itu ya baik buruknya takdir Allah. Kita nggak bisa milih kan seperti itu. Nggak bisa milih bentuk telinga, bentuk apa, kita nggak bisa milih seperti itu. Baik buruknya anggota menurut kita kurang sempurna, kurang ini, kurang itu, ya baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa milih takdir itu. Sudah. Qala sodakta, qala fa'akhbirni anil ihsana. Nah, ini yang terakhir. Yang ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi kemudian bersabda, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihatmu. Jadi bukan berarti melihat secara panca indera, walaupun dari panca indera juga sebenarnya bisa menghantarkan iman ya. Bahkan melihat nyamuk, melihat cicak, melihat ya barang-barang yang kelihatannya sepele, makhluk hidup sepele, itu juga bisa menghantarkan keimanan kita. Kok bisa nyamuk seperti itu? Di mikroskop ternyata lebih matanya ada berapa nyamuk ya. Siapa yang menciptakan sel-selnya? Nggak mungkin manusia mampu menciptakan. Jangankan nyamuk ya. Kita meraba diri sendiri aja kok menciptakan jari. Siapa yang maha menciptakan ini? Apalagi terkait dengan kejadian diri kita ya. Dari mana kita berasal? Ya. Mimma indafik, dari air yang terpancar, dalam Al-Quran seperti itu. Atau mimma imahin, dari air yang hina. Ya. Air yang terpancar, air yang hina, atau air mani istilahnya. Dari situ ribuan sel, yang jadi satu. Bukan ribuan, jutaan, miliaran ya. Miliaran sel yang jadi satu. Luar biasa. Jadi kita. Kalau lihat penciptaan manusia itu ya luar biasa. Siapa gitu. Di rahim. Kemudian di rahim ibu gelap gulita. Dikeluarkan ke alam dunia terang. Dikeluarkan lagi dari alam dunia ke alam akhirat. Dimulai dari alam barzah. Ya. Jadi dikeluarkan dari alam dunia. Kemudian ke alam akhirat itu sebagaimana kita dikeluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Melihat cahaya rupa-rupa terang benderang dunia. Dikeluarkan lagi ke alam akhirat dari alam dunia, dicabut lagi nyawanya. Makanya dalam hadis Nabi itu ya, tuhfatul mu'min al-maut. Kalau banyak yang ceramah menakut-nakuti kematian, kalau saya senang nanti, senang kematian. Karena apa? Tuhfatul mu'min al-maut. Bahwasanya hadiah yang paling berharga bagi orang beriman itu adalah kematian. Ya. Dengan kematian bebas permasalahan. Dengan kematian itu kita terbebas dari sempitnya kehidupan dunia ini.
menuju luasnya rahmat Allah. Nah, itu kematian. Makanya kata Rasulullah, tuhfatul mu'min al-maut. Jadi hadiah paling berharga bagi orang beriman itu adalah kematian. Dari sempitnya dunia ke luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang beriman. Karena orang beriman itu, karena dunia ini kan diibaratkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Bahwasanya dunia ini seakan-akan penjara bagi orang beriman dan surganya orang kafir. Penjaranya orang dalam hadis Imam Muslim seperti itu dikatakan. Jadi penjaranya orang beriman. Jadi ketika dihadiahi oleh Allah kematian, maka kayak terbebas menuju rahmat Allah yang sangat luas sekali. Kenikmatan Allah yang dicurahkan kepada orang beriman. Kalau di dunia ini kan ya kayak di penjara, pusing gitu. Harus begini, sholat apa, ya mikirin ini, mikirin itu. Ya. Di dunia ini mikirin, apalagi meninggalnya husnul khotimah gitu. Ya, apalagi meninggalnya syahid, baik syahid dunia maupun syahid perang gitu, jihad. Ya. Syahid ya. Orang syahid itu bebas hisab, meninggal bebas hisab. Atau meninggalnya hari Jumat. Nah, bagi orang beriman luar biasa kematian itu ya. Momen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya kematian. Sebagaimana kelahiran itu momen berjumpa dengan orang tua, mengenali orang tua kita. Ya. Kalau di dalam rahim aja kita nggak tahu orang tua kita kayak gimana, bapak kita kayak gimana, lahir kenal ya. Kematian momen juga, momen semakin makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kenikmatan yang luar biasa ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kematian itu, dari sempitnya dunia yang banyak pikiran, sumpeng ini itu dan lain sebagainya, kemudian menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian luasnya. Ya, kalau lihat jasad sih dikubur, ditindih di tanah, ya, di liang lahat, itu lihat jasad seperti itu. Tapi kan alam barzah itu bukan kehidupan jasadi, bukan. Alam barzah itu kehidupan roh. Kehidupan ruhani, bukan kehidupan jasad. Jasad dikubur, dipendam di apa. Ya, tapi roh itu, rohnya orang beriman itu bebas, merdeka, seakan-akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kematian. Jadi kematian itu tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah yang paling berharga bagi orang beriman itu adalah kematian. Disambut oleh roh-roh orang beriman lain, sebagaimana lahir dari rahim, keluar dari rahim, disambut oleh saudara, oleh orang tua, oleh apa. Nanti lahir di alam barzah, dari alam dunia, disambut juga oleh roh-roh. Roh-rohnya orang beriman, ya, oleh kawan-kawan rohnya orang beriman, rohnya para aulia, rohnya para siddiqin, rohnya para nabi. Nanti bergabung dengan roh-rohnya para nabi, para aulia, para siddiqin dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ibaratnya. Ya. Itu bagi orang beriman. Beda kalau dunia ini kan surganya orang kafir, mau ngapain aja. Ngapain aja ya udah, begitu meninggal ya siap-siap aja. Ya. Mungkin itu ya Pak Yoga. Mungkin itu yang bisa. Apa masih perlu lagi? Masih. Tinggal asyratu sya'ah, tanda-tanda kiamat. Ya, selesaikan aja hadis ini ya. Apa selesaiin aja ya. Tadi sampai ihsan. Jadi ihsan itu fa akhbirni anisa'ah. Ya. Kemudian ceritakan kepadaku tentang kiamat. Jadi apa ya, rukun beragama itu Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Ya.
Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, kata Rasulullah seperti itu. Padahal qala fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang amaratiha, yaitu tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya hari kiamat itu apa? Kalau tentang kiamat itu yang bertanya itu, yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, tanda-tandanya hari kiamat apa? Qala, Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang dilahirkan itu menjadi tuan. Orang tuanya diperbudak sama anaknya. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Anak yang semena-mena sama orang tuanya, istilahnya seperti itu. Anak yang semena-mena. Iya, sama orang tuanya. Orang tuanya itu diperlakukan seakan-akan seperti amah atau hamba sahaya. Dan itu sebenarnya anak yang semena-mena dengan orang tua itu min akbaril kabair. Dosa besar yang sangat besar. Yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu. Min akbaril kabair, dosa besar yang sangat besar itu, ya uququl walidain. Yang paling bagus apa? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Bisa mendoakan kedua orang tua, bisa menghajikan atas nama kedua orang tua, bisa juga puasa. Ya. Oh, dulu misalkan orang tua saya nih, dulu orang tua kita ini hidupnya nggak sempat melaksanakan puasa sunnah karena ngurusi kerjaan untuk membesarkan kita. Nggak sempat sholat sunnah karena untuk membesarkan kita. Kerja, peras keringat. Nah, kitanya sekarang udah mampu, udah enak. Bisa puasa atas nama untuk orang tua. Bisa haji atas nama orang tua. Atau juga bisa sedekah atas nama orang tua. Nah, itu cara berbakti jika orang tua sudah meninggal dunia. Bisa di atas namakan orang tua. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nah, ini yang sudah terjadi di Timur Tengah. Kamu melihat penggembala yang nyeker, nggak pakai alas kaki, ya, menggembala kambing, menggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, kemudian saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya. Dulunya hanya seorang penggembala kambing, penggembala domba, penggembala onta yang nyeker nggak pakai alas kaki. Kalau di sini gambarannya seperti itu. Kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Wah, di Dubai ada apa itu? Tinggi-tinggian bangunan di Timur Tengah, apalagi Saudi mau bikin lebih tinggi lagi dari Burj Khilafah itu di Dubai. Pada tinggi-tinggian kan menara-menara seperti itu. Tinggi-tinggian seperti. Ya, tanda-tanda baik atau tanda-tanda buruk ya yang jelas ya namanya dunia terus seperti itu, mengalami kemajuan ya. Tapi yang nggak tahu kalau minyaknya habis katanya jadi kota mati nanti. Minyaknya habis dari kota mati. Karena kan sumber pemasukan dari minyak. Ya. Dari energi fosil. Minyak bumi. Ya. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat dalam hadis ini. Padahal masih banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Cuma yang disebutkan dalam hadis ini, yang dikisahkan oleh Sayyidina Umar itu ada 2. Sumang tolako falabithu maliyan. Nah, kemudian laki-laki tadi yang bertanya kepada Rasulullah itu bertolak, pergi.
ya setelah bertanya tanda-tanda kiamat pergi. Falabistu malian. Maka kemudian Sayyidina Umar tercengang. Ya. Sumakalali. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, kata Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manisail. Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya itu? Qultu, maka kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Ya. Mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi untuk mengajarkan agama Islam, rukun Islam, mengajarkan rukun iman, mengajarkan ihsan. Ya. Ihsan itu ya, berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan kalau digambarkan ihsan itu kalau motong hewan, ya, dipotong, ditajamkan pisaunya biar tidak menyakiti hewan yang dipotong itu. Nah itu tanda-tanda dari ihsan. Jadi beramal, bekerja, berbuat yang terbaik. Nah itu ihsan. Ya. Semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat yang terbaik, sholat. Kalau wudhu yang terbaik. Kalau bekerja dengan hasil yang terbaik. Nah itu ihsan. Kemudian juga mengajarkan tentang kiamat. Nah itu rukun agama akhirnya Islam, iman, ihsan, dan ya, tanda-tanda hari kiamat. Kalau dijabarkan lagi, ya, dari Islam melahirkan syariat. Dari syariat kemudian melahirkan fikih. Fikih, wah macam-macam aliran fikih. Nah, dari Islam saja. Ya, mazhab-mazhab fikih. Dari iman melahirkan mazhab akidah. Akidah Islam, macam-macam juga akidah. Dari ihsan melahirkan ajaran tasawuf, tazkiyatun nafs, macam-macam juga. Jadi bercabang-cabang semua dari Islam. Dari iman, dari ihsan melahirkan ajaran tasawuf apa dan lain sebagainya ya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya dari hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata terutama kata-kata yang membosankan ya. Mohon dibukakan pintu maaf ya selebar-lebarnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya ngopi dulu nih. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Katanya forumnya seperti ini. Silakan Bapak-bapak barangkali ada pertanyaan. Tapi ini sampaikan ke Ustaz. Silakan masalah sholat, masalah apa? Masalah head, nifas. Ya. Emak-emak, ibu-ibu. Itu yang pelik masalah head ya. Pelik itu masalah head. Sebenarnya Kalau misalnya kita baca di Al-Quran kata, ya. Jadi Allah itu kan beberapa kali menyebut kata kami. Iya, Nah itu maksudnya apa? kami ya. Kan ada beberapa ayat kan, beberapa kali Allah menyebut Iya. kami gitu. Inna, nahnu, bahasa Arabnya nahnu ya. Nahnu. Jadi ada dua ya, ada dua dari jawaban ini. Seperti contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kok kami gitu. Kalau bahasa Indonesia kami itu kan berarti banyak ya. Nah, itu. Atau lagi
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kami juga yang menjaganya. Tapi ketika penciptaan Adam itu, saya, Allah itu, aku. Ya. Aku ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, bunyinya gimana? Jadi aku. Nah itu ada dua jawabannya. Yang pertama, istilahnya kita membahas bahasa Arabnya itu pelajaran sorof. Pelajaran sorof ya. Jadi nahnu itu, kami itu, yang pertama itu litakzimin nafsi. Jadi untuk mengagungkan diri orang yang berbicara. Jadi bukan berarti banyak. Jadi kami atas nama, atau MC kan kami apa, atau untuk mengagungkan orang yang berbicara. Kalau Allah yang berfirman berarti untuk mengagungkan ya, dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kedua, faedah yang kedua dari nahnu itu berarti ada andil. Ada andil makhluknya. Ada andil makhluknya. Seperti Allah menurunkan Al-Quran. Ada andil malaikat Jibril. Andil malaikat Jibril. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Jadi ada andil dalam turunnya Al-Quran itu. Jibril dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Dan juga wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Ada andil siapa? Andil makhluknya juga. Di antaranya para hufaz, ya, orang yang menekuni fokusnya di Al-Quran, ya, menjaga Al-Quran dan lain sebagainya, menghafal Al-Quran apa kan, dari bersanad ya Al-Qur'annya, dari belajar dari si A belajar terus sampai Rasulullah. Nah, itu dari faedah dari nahnu, dari kami. Tapi ketika penciptaan ya, Al-Baqarah ayat 30 itu sebentar. Biar saya nggak salah. Ketika penciptaan itu menciptakan Adam, Allah memakai saya. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika akan menciptakan Nabi Adam dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku. Nah, kalau inna kan sesungguhnya kami. Kalau ini sesungguhnya aku. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah yang mengurusi, yang memakmurkan bumi, yaitu Nabi Adam. Akhirnya apa? Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana panjangnya itu 60 hasta tingginya. Jadi dalam hadis itu tingginya 60 hasta. Hasta itu dari sini sampai sini. Atau 30 meter. Kalau sehasta setengah meter. Berarti 30 meter tingginya Nabi Adam. Ya. Tingginya Nabi Adam 30 meter. Luar biasa. Sampai mana 30 meter ya. Dalam hadis seperti itu. Ya. Kemudian Allah menciptakan Hawa. Ya. Juga aku. Ya. Aku. Dari apa? Tulang rusuk Nabi Adam, salah satunya diciptakan. Ya. Ketika Adam bangun, kok di samping, itu dalam tafsir seperti itu. Kok di samping nih ada cewek nih. Siapa? Mau disentuh? Jangan, tunggu dulu. Jangan asal sentuh. Ya, dalam tafsirnya seperti itu. Terus bagaimana bisa menyentuhnya? Harus ada maharnya. Apa maharnya ya Allah? Kata Nabi Adam.
bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Nah, iya. Baru boleh menyentuh Nabi, baru boleh menyentuh Hawa. Makanya Bapak kalau masih sama istri, sholawatan dulu, biar berkah. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat 10 kali. Dulu, Bapak kita seperti itu, Nabi Adam. Ketika mau menyentuh Hawa itu, sholawat dulu 10 kali. Ya, maharnya. Bukan berjanji. Apa deba gitu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina atas sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala 10. Akhirnya Adam kan berbuat salah ya, berbuat dosa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala terkait buah khuldi. Sebenarnya banyak sekali hikmahnya dari buah khuldi dan lain sebagainya. Kemudian diturunkan ke bumi, Adam di India, Hawa di Jeddah. Ya makanya nama Jeddah. Jeddah itu nenek moyang. Nah, Jeddah nenek. Adam di India. Ya dulu, ya bisa saja karena panjangnya aja 30 meter. India sama Jeddah ya bisa aja hai. Kelihatan. Jadi dinosaurus itu segede apapun kecil, cuma ukurannya cuma selututnya Nabi Adam, ya kayak kambing zaman sekarang. Dinosaurus kalau diukur sama Adam 30 meter. Turun ke bumi. Nabi Adam kena matahari langsung hitam badannya. Langsung hitam dari surga, langsung hitam. Didatangi malaikat Jibril. Ya. Wahai Adam, apakah mau ya balik lagi menjadi putih kulitmu, kata Jibril. Ya. Itu hitam itu akibat dosa-dosa. Ya. Dosa-dosa kemudian terbakar. Iya kalau dosa bisa terlihat mah, oh langsung hitam ya, sayangnya nggak bisa dilihat dosa nih. Menghitamkan hati kan. Jadi kalau zaman Nabi Adam dosa langsung hitam, apalagi turunkan dari surga kena sengatan matahari, langsung hitam badannya, menghitam. Apakah kamu mau balik lagi menjadi putih? Dalam kitab Al-Gunyah ini ada keterangannya seperti itu. Mau ya Jibril. Terus bagaimana caranya? Caranya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid itu hari-hari putih. Itu sejarah puasa Ayyamul Bid kan sekarang malam 15 tuh. Kemarin 13, 14, 15 puasa di bulan purnama. Nah, puasa purnama itu untuk biar apa? Biar auranya glowing. auranya bagus gitu ya. Yang asalnya hitam ya. Auranya bagus puasa Ayyamul Bid itu. Ya baik kata Nabi Adam. Akhirnya puasa Nabi Adam dari tanggal 13. Puasa sehari, sepertiga tubuhnya memutih. Puasa tanggal 14, 2/3 putih. Puasa 3 hari, ya 13, 14, 15, langsung putih semua badannya. Balik lagi putih yang asalnya hitam. Makanya puasa itu oleh Nabi Muhammad dalam sunnahnya disebut puasa Ayyamul Bid. Puasa hari-hari putih. Itu sejarahnya begitu. Jadi puasa Ayyamul Bid itu puasanya Nabi Adam. Ada puasanya Nabi Adam. Ada puasanya Nabi Daud. Nah, yang paling bagus puasanya Nabi Daud kata Nabi. Jadi puasa Nabi Adam itu untuk menghilangkan dosa-dosa yang auranya gelap ya, puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Nah besok tanggal 15 nih bulan purnama ya. Biasanya praktisi spiritual itu kesempatan emas itu. Untuk pada puasa gitu. Bulan purnama itu pada puasa ya. Dan itu luar biasa. Dan juga wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya. Jadi ada 3 wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah yang setelah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salat duha. Gitu. Yang kedua, tidur setelah salat witir.
Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Nah itu wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, tidak meninggalkan sholat duha, ya, juga menjaga witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu sholat dulu, sholat witir, paling minimal ya 1 rakaat, 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat witir, atau 1 rakaat witir kemudian berdoa, mau tidur berwudu apa gitu. Itu kalau digabung sama sholat isya, pada isya kan Nggak apa-apa ya. si witirnya. Iya, sholat isya ba'diyah kemudian witir serakaat. Ya, itu benar-benar dijaga oleh Abu Hurairah, nggak pernah meninggalkan sama sekali. Nah nanti kalau malam bangun ya tahajud lagi, tapi jangan ditambah lagi witirnya. Tahajud malam gitu. Dan yang ketiga itu puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, bisa puasa ayamul bid, ya, puasa hari-hari putih, bukan ayam putih. Ayam itu jamak dari yaum, hari. Ayamul bid, hari-hari putih. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu puasanya Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan dari surga karena dosa. Tersengat matahari jadi hitam legam badannya Nabi Adam itu. Hitam legam. Kisahkannya, riwayatnya itu seperti itu. Puasa langsung putih lagi tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, pertobatan. Nah itu diantara puasa. Ya. Jadi kalau puasa 3 hari setiap bulan itu terus sama dengan puasa sepanjang tahun. Karena 1 hari dibalas 10 hari. Kalau 3 hari, berarti sama dengan puasa sebulan. Tiap bulan 3 hari, terus sama dengan puasa sepanjang tahun. Sama seperti Ramadan, kemudian diiringi dengan Syawal 6 hari, itu sama dengan puasa setahun. Karena apa? 30 Ramadan ditambah 6 Syawal, berarti 36. Dikali 10, 360. Itu setahun. Nah itu Rasulullah seperti itu. Jadi setelah puasa Ramadan diiringi Syawal 6 hari. Dan juga banyak puasa-puasa itu. Puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, dalam Imam Bukhari riwayatnya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi kalau badan sudah pada kaku, sudah nggak enak digerakin, puasa. Senin, Kamis, atau ayamul bid, puasa. Enak lagi badan. Tapi godaannya itu jam 10. Sekitar jam 10 itu godaan paling berat. Jam 9, jam 10 itu mulai perut geruyukan. Gitu. Tapi itu luar biasa fadilah puasa itu. Ya, keutamaan puasa itu sumur tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat ya. Puasa Senin Kamis, bila perlu puasa Daud, atau 3 hari setiap bulan ya, dan puasa-puasa lainnya. Nah itu diantara, bahkan ya puasa juga disebut miftahul ibadah as-saum. Ya. Kuncinya ibadah itu adalah berpuasa. Nah, katanya seperti itu dalam Bidayatul Hidayah. Kuncinya ibadah itu berpuasa. Ya kalau sanggup puasa gitu. Kuncinya ibadah puasa. Karena dengan puasa itu akan dilipat gandakan ya. Akan dilipat gandakan pahalanya. Dan orang yang berpuasa juga luar biasa ya. Keutamaan berpuasa ini. Senin, Kamis. Atau dibarengi hari Jumat. Ya. Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Ya. Senin, Kamis, Jumat. Atau Senin, Kamisnya saja. Senin, Kamis. Yang bagus lagi kalau kelahirannya pas bertepatan Senin atau Kamis. Katanya tirakat puasa di hari kelahiran. Nah, puasa di hari kelahiran, di puasa gitu. Nah itu. Mungkin itu ya. Tadi apa yang disampaikan ya? Kok saya lupa. Allah menyebut kami. Oh ya kami ya, sampai ke Nabi Adam ya.
Atau kan ada juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan pakai tu. Aku. Jadi yang menciptakan jin dan manusia itu ya langsung Allah Subhanahu wa taala, nggak ada andil makhluk lain, nggak ada bantuan makhluk lain. Tapi kalau terkait dengan Al-Qur'an ya, terkait dengan itu berarti ada satu untuk mengagungkan dirinya Allah. Dua, memang ada andil lain ya, andil makhluknya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa diterima. Tapi puasa yang paling bagus itu puasa Nabi Daud yang bisa mengalahkan Jalut, Goliat. Nah, itu Nabi Daud. Talut sendiri juga nggak bisa mengalahkan Jalut, Goliat. Nggak bisa. Karena memang Nabi Daud itu rajin berpuasa. Puasa Daud sampai dalam riwayat itu sampai lututnya itu pada menonjol tulang-tulangnya. Nabi Daud itu. Tulang-tulangnya pada menonjol, tulang-tulang lututnya sampai pada gemetar kalau berdiri Nabi Daud. Saking rajin puasa Daudnya. Tulang-tulangnya pada menonjol ya. Berdiri juga pada rapuh ya, tapi itu luar biasa bisa mengalahkan Goliat. Padahal kan Nabi Daud itu kecil ya, tapi bisa mengalahkan, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Anaknya juga diangkat derajatnya oleh Nabi Daud. Sampai Rasulullah juga memuji puasa yang paling bagus itu puasanya Nabi Daud. Nggak tahu bagaimana rasanya, saya belum pernah Pak, terus terang berat rasanya tuh. Puasa Daud. Daud. Nabi Daud seperti itu. Daud ya. Sudah ya. Barangkali ada yang lain yang perlu disampaikan. Silahkan. Ya, emang enggak? Saya juga nggak tahu juga nih. Pertanyaan saya sendiri juga nggak tahu juga. Justru itu masalah nggak tahu. Ini masalah keimanan, tak? Tadi kan saya juga bahas iman. Iman adanya percaya dengan adanya Tuhan Allah. Nah kalau Tuhan katanya ya di dunia di muka bumi ini Tuhan itu yang pasti satu. Mau Tuhan siapapun, agama apapun Tuhan satu. Nah terus kenapa ada yang agama berbeda-beda? Nah agama berbeda karena interpretasi dari aliran Islam, misalnya Islam menginterpretasikan Tuhan seperti ini, Hindu menginterpretasikan Tuhan seperti ini gitu. Jadi apakah nanti pada Islam mau surganya orang Islam ya interpretasinya orang Islam, surganya orang Hindu ya interpretasinya orang Hindu, karena makhluk itu sama ya, manusia semua gitu ya. Nah, gitu. Seperti misalnya Adam itu kan menurut Islam manusia pertama, tapi menurut agama lain manusia pertamanya beda lagi. Jadi masalah Tuhan itu tergantung interpretasi masing-masing agama kan. Nah, gimana kan? Ini masalah keimanan juga. Ya. Jadi pertama begini ya. Jadi keimanan pada adanya Tuhan itu, percaya itu sebenarnya perkara yang fitrah pada diri manusia. Justru kalau ateis itu dia menyelisihi fitrahnya. Ya, kalau ateis ya, banyak tidak percaya Tuhan kan, ateis itu menyalahi fitrahnya sendiri. Karena apa ya? Secara fitrahnya manusia itu membutuhkan sesuatu yang hebat, luar biasa untuk dikultuskan. Begitu, Pak. Untuk dikultuskan. Apalagi kalau dalam keadaan kepepet, kejepit. Misalkan lagi naik perahu, terombang-ambing di lautan, pasti kan, wah ini
perahu terombang-ambing di lautan, pasti kan kita ya memohon pertolongan kepada yang maha kuasa gitu. Nah, siapa yang luar biasa, yang maha hebat itu, yaitu yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini. Ya. Siapa yang mengatur, yang menciptakan. Ya. Sampai situ mungkin semua agama juga sampai situ percaya. Ada yang menciptakan, ada yang ini itu percaya sampai situ. Ya. Percaya semua agama juga hal-hal seperti itu. Ada Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya siapa gitu? Ya. Siapa Tuhan itu? Nah, ketika pertanyaan siapa Tuhan itu, ya, maka beda-beda. Bahkan orang Barat itu Tuhan itu dilukis, ada. Oh, Tuhan berkumis, berjenggot panjang, dilukis, digambarkan. Nah, agama lain dibentuk arca Tuhan itu, dibentuk patung. Atau agama ini beda lagi dibentuk. Jadi dirupakan Tuhan itu digambarkan, diekspresikan. Nah, ketika siapa Tuhan itu, nah itu kan terjadi perbedaan. Ya, kemudian ya agama ada Majusi. Ya. Majusi menyembah api karena api itu sebagai kekuatan Tuhan juga. Manusia hidup dari api dan agama Hindu, Buddha, Siddhartha Gautama, ya. Yahudi, agama, tapi agama samawi mah hampir sama. Yahudi sama Nasara itu hampir sama. Hampir mirip-mirip konsep Tuhannya itu dengan Islam. Nah, untuk agar manusia itu tidak terjatuh pada apa istilahnya, pada politeisme atau kesyirikan, ya. Kesyirikan, ya. Kalau dibiarkan seperti itu kan sesuai menuruti naluri, menuruti perasaannya saja kan macam-macam orang kan beda-beda, Pak. Menuruti perasaan saya Tuhan itu seperti ini nih deh. Perasaan saya Tuhan ini seperti ini nih. Tadi di postingan juga, alhamdulillah berkat Tuhan Yesus ini alam dunia ini jadi aman sekali katanya. Berkat Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk keseimbangan dunia. Tuhan Yesus. Tuhan bagi seperti itu. Nah, sehingga ya agar manusia tidak terjatuh pada politeisme itu atau kesyirikan atau asal-asalan, ya. Kan pikiran manusia, perasaan manusia kan beda-beda tiap orang. Kalau nggak diatur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya dengan bahasa Arab karena diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana orang Arab. Arabian, ya. Arabian dengan berbahasa Arab, ya. Dengan berbahasa Arab. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah qul huwallahu ahad, ya. Jadi Allah, ya. Ya, dalam orang Islam itu menyebutnya itu Allah atau Rob atau ilah, yaitu dalam bahasa Arab. Ya bahasa kita ya bisa Tuhan, ya. Bisa itu. Cuma yang membedakannya itu konsep tentang Tuhan. Ya. Konsep tentang Tuhan tidak politeisme, tidak syirik. Misalkan ya agama Yahudi meyakini Uzair ibn Allah. Uzair itu anaknya Allah. Masa kok Tuhan beranak? Kalau Tuhan beranak nanti siapa beranak? Atau agama Nasara mengajarkan Isa ibn Allah. Isa adalah anaknya Allah. Bagaimana kalau Tuhan beranak? Siapa
Berarti diperanakan lagi, ada kakek neneknya dan lain sebagainya. Ya. Tambah kacau jadinya, Pak. Kalau Tuhan beranak, terus itu diperanakan siapa? Itu diperanakan makanya kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad. Gitu. Lam yalid tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakulahu kufuwan ahad. Nah itu dalam surat Al-Ikhlas itu seperti itu. Ya. Jadi Allah itu, jadi yang beda itu konsepnya. Sehingga kan dari konsep tentang ketuhanan itu kan orang kafir itu dibagi dua. Ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin. Musyrik itu agama-agama yang selain agama samawi, Yahudi Nasara. Karena musyrik, Pak, menyekutukan. Ya. Menyekutukan. Ya. Dengan api, dengan patung, dengan sapi, dengan apa. Jadi menyekutukan. Sehingga dinamakan agama musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi percaya tapi dia musyrik. Gitu. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani percaya adanya Tuhan itu, tapi kepercayaannya itu salah. Salahnya kenapa? Karena kok Nabi Isa ibnu Wah, Uzair ibnu Wah, keyakinan agama Yahudi itu. Walaupun sama-sama percaya adanya Tuhan, tapi dari konsepnya itu yang berbeda. Nah, kalau dalam Islam kemudian bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentangku, ya, dalam Al-Quran itu, jika seorang hamba bertanya tentang Allah, ya, ini qarib, sesungguhnya aku ini dekat, ya, dekat daripada ya urat leher ini, lebih dekat, ya. Dekat, ya, dekat dia. Baitullah, bahkan di hati itu kan termasuk Baitullah, ya, tempat untuk mengenal Allah. Ya. Makanya dalam sifat wajib 20 itu Allah wujud. Ya, Qidam. Qidam itu maha dahulu. Tidak ada awalnya. Baqa, kekal. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang baru. Berbeda dengan makhluk-makhluknya. Berbeda dengan segala macam yang ada di dunia ini. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan bantuan yang lain. Wahdaniyah, Maha Esa. Kudrat, Maha Kuasa. Irodat, Maha Berkehendak. Nah itu sifat wajib 20. Ya itu sifat wajib 20 itu untuk makrifat, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayya, sama basar, qalam, qadira, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalima. Jadi terus itu. Kalau dijelasin ada kitabnya. Jangan Rori. Kalau mau mah ya silahkan aja, semalam bisa khatam lah. Kalau itu penting sekali untuk makrifat. Jangan Rori itu kitabnya. Untuk mengenal Allah itu bagaimana. Jadi tataran ya secara percaya Pak. Bahkan orang ateis juga sebenarnya dalam hatinya itu percaya adanya Tuhan sebenarnya tuh. Secara fitrahnya itu percaya. Cuma di akalnya itu dia nggak mau gitu. Secara akalnya itu nggak mau saya percaya adanya Tuhan gitu. Padahal secara fitrahnya manusia itu ya percaya. Cuma tataran konsep itu kan ada yang benar, konsep tentang ketuhanan itu, dan ada yang menyimpang. Nah, tataran konsepnya itu.
Ya orang Kristen ya percaya Tuhan, orang Yahudi percaya, Hindu ya percaya, Buddha ya percaya, semuanya percaya. Cuma konsep ketuhanannya itu yang benar itu ya tentang konsep tentang ketuhanannya itu. Jadi itu deh Pak. Ya. Mungkin dari saya karena konsepnya itu yang beda-beda. Sehingga kan dari konsep yang berbeda itu ada yang disebut musyrik, ada yang disebut ahlul kitab, kan begitu. Ada yang menyembahnya api, ada yang menyembahnya batu, ada yang menyembahnya pohon, animisme, dinamisme, dan isme. Dari tataran konsepnya itu yang berbeda-beda. Dan yang memang yang menentukan itu adalah di konsepnya, tataran konsepnya. Dan Islam datang kan untuk meluruskan semuanya itu, diluruskan. Bagaimana tentang ketuhanan atau akidah, ya. Jalan hidup syariatnya bagaimana Islam. Ya. Orang meninggal bagaimana, ya ada yang dibakar, dibakar, ada yang di apa namanya itu sekarang yang dimasukkan ke mesin, iya itu, dikremasi, ya kremasi. Ceritanya di Batak itu, di Batak kata teman itu ada yang dikremasi, kemudian diprotes oleh para pendeta. Nggak boleh, dalam ajaran Kristen itu harus dikubur katanya. Ajaran Kristen kan memang seperti itu, dikubur sebenarnya, itu nggak boleh dikremasi. Akhirnya jadi satu kampung itu asalnya dikremasi, ya. Terus sama pendeta bukan Islam ya, diprotes sama pendeta ini jangan dikremasi, dikubur katanya. Ya kalau agama samawi kan Yahudi Nasara ada kemiripan gitu Pak. Ada kemiripan. Bahkan ya sebenarnya wanita-wanita Yahudi Nasara juga yang pakai kerudung gitu sebenarnya. Iya, pakai kerudung. Apalagi Kristen yang di Syria tuh, Kristen Ortodok apa tuh, ya mirip banget. Ya pakai kerudung, menutup aurat konsepnya. Apalagi Yahudi yang ketat. Wanita itu sampai nggak boleh terlihat auratnya apa, ketat banget ya. Cuma kan yang pakaian itu kan ajaran liberal sebenarnya. Ajaran liberal, bikini dan lain sebagainya. Sama Hindu juga kan sebenarnya rapi tuh pakaiannya, kerudung apa gitu, sebenarnya rapi gitu orang-orang pakaian itu. Jadi memang wanita-wanita itu secara agama apapun sebenarnya rapi Pak, rapi. Cuma ajaran liberalnya itu yang membuat wanita jadi liberal juga akhirnya. Rapi sebenarnya. Ya semua ajaran menghormati wanita sebenarnya. Rapi itu. Dalam head, ketika istri head, Yahudi malah nggak boleh dipisah. Wanita itu harus dipisah. Nggak boleh serumah, nggak boleh apalagi sekamar, apalagi makan bersama ketika lagi head Yahudi. Tapi Islam datang ya, untuk meluruskan bahwa wanita haid itu boleh sekamar, boleh makan bersama, bahkan tidur bersama juga boleh, asalkan jangan sampai terjadi hubungan badan. Itu wanita lagi haid, diluruskan. Tubuh tidak boleh terjadi hubungan badan, dan tidak boleh juga terjadi hubungan salah lobang. Salah lobang yang apa sekarang LGBT apa tuh, lesbian, gay ya, gay, bisek ya, transgender, gay itu kan asalnya kaumnya Nabi Lut. Jadi yang nggak boleh juga pakai lubang belakang ya, itu kan ajarannya kaum Nabi Lut dulu. Jadi kaumnya Nabi Lut itu kaum LGBT ya istilahnya, lesbian, bisek, gay, bisek, transgender itu kaumnya Nabi Lut. Padahal kaumnya Nabi Lut itu dalam tafsir itu dulu kaum yang paling beriman. Beriman, dikasih subur, makmur, sampai
iblis dan pasukannya itu putus asa untuk menyesatkan kaumnya Nabi Lut. Putus asa. Karena udah diberi kemakmuran, kesejahteraan, beriman, taat, itu kaumnya Nabi Lut itu seperti itu. Asalnya. Sampai iblis putus asa. Akhirnya ada salah satu pasukannya iblis menghadap. Dalam kisahnya begitu riwayatnya. Saya bisa menyesatkan kaumnya Nabi Lut ini, katanya. Akhirnya apa? Si anak buahnya iblis itu kemudian berubah menjadi pemuda yang ganteng, yang cakep. Nah, pemuda yang ganteng, yang cakep. Iya. Mencuri tanamannya, ya hartanya kaumnya Nabi Lut dicuri. Ya memang sengaja itu untuk menyesatkan kaumnya Nabi Lut, dicuri. Dikejar. Ya, dikejar. Enggak kena. Pertama. Kedua, mencuri lagi. Dikejar lagi, ketangkep. Kasihan dilepas. Ya. Mencuri lagi itu Pak, anak buahnya bukan jin iblis. Mencuri lagi, akhirnya apa? Karena sudah 3 kali dipenjara. Ya, tadi itu pemuda yang rupawan tadi, yang ganteng, ya, cakep itu dipenjara. Di penjara itu kan ditunggu sama penjaga. Kemudian malamnya nggak tidur-tidur. Anak buahnya iblis yang berubah jadi manusia itu. Ya, sosoknya berubah jadi manusia cakep, ganteng. Akhirnya apa? Ya. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Kata penjaga penjaranya. Jadi LGBT itu nggak tiba-tiba ada asal-usulnya. Asal-usulnya seperti ini. Penjaga penjara bertanya, ya, kenapa kamu nggak bisa tidur? Ya. Saya kalau tidur biasanya ditemani sama bapak saya. Nah, akhirnya kata penjaga itu, karena kasihan, bagaimana kalau saya temenin tidurnya, biar tidur. Karena asalnya kasihan. Ya silahkan. Akhirnya ditemani tidurnya sama penjaga. Jadi anak buah iblis yang berubah sosok menjadi pemuda ganteng itu, ya, ganteng, cakep. Akhirnya tidur sama penjaga penjara. Karena asalnya kasihan. Nah, di tengah-tengah tidur, anak buahnya iblis itu melakukan gerakan-gerakan yang merangsang penjaga penjara. Gerakan-gerakan yang merangsang. Akhirnya apa? Setelah terangsang penjaga penjara, terjadilah apa yang disebut dengan sodomi. Terjadilah pertama kali sodomi yang terjadi pada umat manusia, yaitu penjaga penjara menyodomi laki-laki ganteng, padahal itu anak buahnya iblis yang untuk menyesatkan. Akhirnya apa? Siang hari langsung hilang, anak buahnya iblis itu nggak ada. Dicari-cari. Nah, penjaga penjara itu karena sudah mengalami begitu, mengalami sodomi, maaf, cerita sama temannya. Semalam saya melakukan ini. Rasanya begini, katanya. Mohon maaf. Padahal itu dosa besar dalam Islam itu. Rasanya begini. Coba yuk, dicoba. Akhirnya coba-coba. Menular. Jadi apa? Wah, jadi wabah LGBT. Yang wanitanya juga akhirnya apa? Sama-sama wanita. Asalnya satu, anak buahnya iblis tadi menggoda, menyesatkan. Jadi LGBT itu nggak tiba-tiba ada. Ada asal-usulnya seperti tadi, iblis. Ya. Akhirnya menular. Jadi mewabah. Nah, sampai Nabi Lut kedatangan 2 malaikat dikejar-kejar. Dia punya tamu malaikat, gak saking gantengnya 2 malaikat dikejar-kejar oleh laki-lakinya. Mau diituin lagi. Jadi udah akut sekali itu, LGBT-nya itu sudah sangat akut. Laki-laki sama laki-laki. Jadi asal-usulnya seperti itu. Jadi menular, memang hal seperti itu menular. Akhirnya ditimpakan kan azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekarang luar biasa sampai sekarang akhirnya LGBT. Padahal itu dosa besar.
Jadi kalau dalam Islam itu ya boleh tidur bersama sama istri yang lagi haid, beda dengan Yahudi. Asalkan tidak sampai melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Nah, seperti itu sama istri. Kalau Yahudi kan nggak boleh, balik lagi ke Yahudi. Harus dipisah dan lain sebagainya. Yahudi lagi haid ya, nggak boleh juga. Jadi yang nggak boleh itu antara pusar dan lututnya istri. Nah kalau lagi haid ya, pusar dan lututnya istri itu nggak boleh ya. Kalau pusar ke atas boleh ya Pak ya. Boleh. Pusar ke nah pusar sama lutut itu yang nggak boleh. Harus dijaga. Nah itulah fungsinya Allah menciptakan, hikmahnya pusar dan lutut sebagai batasan. Batas aurat laki-laki, pusar lutut kan. Batas kalau istri lagi haid, nggak boleh juga pusar sampai lututnya digoda. Hati-hati ya. Sebenarnya bukan itunya. Hati-hatinya itu khawatir terjadi gitu sebenarnya sih. Khawatir terjadi apa istilahnya ya, khawatir terjadi hubungan badan kan nggak boleh lagi haid. Istri digauli itu dosa besar. Ya. Dosa besar lagi haid digauli. Ya. Tapi kalau istihadah Pak, walaupun ada darahnya, boleh. Nah, kalau istihadah itu boleh. Istihadah itu darah yang keluar selain waktu haid dan nifas. Nah, kalau istihadah, darah yang keluar, darah penyakit. Jadi kalau tahu ilmunya, tahu ilmu batasan haid itu haid dan suci. Haid itu maksimal 15 hari. Kalau suci minimal 15 hari. Jadi kalau berarti selain waktu itu namanya darah istihadah. Darah misalkan seperti ini ya. Ini menjelaskan jadi darah istihadah ya. Darah istihadah nih. Ya. Nah, ada istihadah penyempurna suci. Jadi begini nih Pak, istihadah penyempurna suci itu. Misalkan istri sudah haid 7 hari seminggu. Udah suci lah. Seminggu 7 hari udah suci terus, udah suci. Tadi minimal suci itu 15 hari. Jadi 15 hari. Sudah 15 hari suci. Minimal sucinya 15, 7 ya. Pertama 7 hari ya. Kan udah suci. Minimal suci terus 15 hari terus. Ternyata ini ya belum sampai 15 hari sudah keluar darah lagi. Misalkan baru 10 hari nih Pak. Baru 10 hari keluar darah lagi. Nah, tadi ditambah nih 7 hari masa haid dengan 10 hari masa suci itu berarti 17. Kalau 17 itu berarti sudah melewati maksimal haid. Maksimal haid itu kan 15 hari. Berarti karena sucinya baru 10 hari keluar darah lagi, maka kalau keluar darah lagi itu darah istihadah. Harus berapa hari lagi menyempurnakan sucinya, tambah lagi 5 hari. Jadi 5 hari walaupun keluar darah itu bukan darah haid baru, bukan, tapi itu darah istihadah. Nah, ketika istihadah itu bukan haid. Istihadah itu hukumnya hukum wanita suci, walaupun ada darahnya, boleh suami menggauli sebagaimana hukum-hukum wanita suci. Kalau istihadah. Jadi tidak semua habis suci keluar darah itu haid lagi, bukan. Tidak semua seperti itu. Ada kalanya keluar darah lagi itu kalau belum 15 hari sucinya, itu darah istihadah. Jadi maksimal haid 15 hari. Minimal suci
15 hari. Itu rumusnya seperti itu. Ada istihadah, hukum-hukum wanita istihadah itu boleh. Nanti ada nifas, ada ya wanita rumit bahas itu wanita. Jadi rumit sekali wanita itu. Rumit memang. Ada juga ya bagaimana membahas tentang, jadinya larinya ke situ nih Pak, mohon maaf ya nggak apa-apa ya. Tentang keputihan. Apakah keputihan itu najis ataukah suci? Jadi seperti itu. Kalau najis berarti ketika keluar, ketika mau sholat, maka harus dibersihkan dan harus wudhu lagi. Nah, kalau suci berarti enggak. Jadi terus bagaimana cara menghukuminya? Nah, kalau cairan keputihan itu keluarnya dari dalam, ya, dari dalam kemaluan wanita, maka itu najis. Kalau keluarnya dari luar kemaluan wanita, itu dihukumi suci. Jadi dalam dan luar juga ada batasannya secara fikih. Batasannya apa? Ketika jongkok. Jadi bagian luar itu bukan bagian luar ininya, ibaratnya bukan liangnya luar, kan bukan liangnya gitu. Sama seperti keringat, dihukumnya seperti keringat. Jadi itu suci. Tapi kalau dari dalamnya, dari liangnya, ketika jongkok kan kelihatan. Ketika jongkok itu bagian dalam, bagian luar kan kelihatan ketika jongkok. Kalau bagian dalam dihukumi najis. Kalau ragu-ragu ini dari dalam, dari luar keluar keputihannya ini, maka tetap dihukumi suci. Nah, kemudian itu dihukumi suci. Seperti itu. Ada hukum-hukum terkait keputihan dan lain sebagainya. Jadi ke situ. Saya jelasin itu Pak, ada yang bertanya waktu di masjid jelasin itu. Ada yang bertanya. Yang bertanya, mohon maaf orang Madura. Lagi waktu di masjid. Ada orang Madura bertanya, Ustadz, ya siapa tahu ada yang ngalami juga nih. Ustadz, saya mau bertanya, kata orang Madura nih. Istri saya kan head, kemudian udah suci, kemudian udah mandi. Ya, udah mandi. Kemudian saya kelonin. Setelah kelonin, kemudian saya keluarin barang saya, ternyata ada darahnya. Orang Madura ya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu saya berdosa, khawatirnya itu darah masih darah head? Apakah darah apa? Karena kan kalau lagi head itu berdosa Ustadz. Nanyanya begitu orang Maduranya. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Oh, padahal kan sudah mandi, sudah apa, tapi ketika dikeluarin itunya kok ada darahnya gitu. Khawatirnya darah head. Nah, jadi kalau dalam kitab Ibanah itu begini ya. Kalau istri sudah yakin suci, ya bersih dulu, bersih dari darah head, ya. Kalau sudah yakin bersih darah head itu, apa bukti bersih dari darah head itu? Ketika dimasukkan kapas itu dikeluarin, kapas itu tetap putih, nah, tetap putih kapasnya. Kalau dimasukkan kapas kemudian masih ada bercak. Masih ada bercak berarti belum bersih. Nah, kalau dimasukin kapas, dikeluarin lagi kapas kemudian bersih. Tandanya udah bersih. Nah, baru mandi. Ya, udah cotton bud. Nah, itu yang diajarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, kalau kemudian sudah yakin bersih dan sudah suci,
Ya, kalau sudah mandi kan sudah suci. Kemudian digauli, keluar ada darahnya, ya berarti nggak berdosa, karena masih itu dihukumi suci, seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena memang hukum secara zahirnya itu sudah suci, sudah mandi. Kecuali belum bersih, belum mandi, begitu ya itu dosa. Itu yang bertanya benar, yang bertanya orang Madura. Aduh, kacau. Jadi itu ya, barangkali silakan ada yang mau disampaikan, mangga. Nggak terasa ya, soalnya 10 lewat ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang seperti itu, Pak. Hukum-hukum yang sepele. Masuknya ke ihsan, berbuat baik. Itu berbuat baik, Pak. Ke ihsan, masuknya ke ihsan. Hukum-hukum yang seperti itu sebenarnya ya hukum keluarga gitu. Hukum keluarga gitu. Biar nggak. Masih ada lagi, silahkan. Saya pengen makan telepon dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyimpan dari rumah. Ya, hal-hal itu walaupun sepele tapi hati-hati gitu. Hati-hati. Termasuk sebelum wudhu itu ada kewajiban sebelum wudhu sebenarnya, yaitu istibra. Istibra itu kencing tapi dituntaskan, itu sebelum wudhu. Harus tuntas, wajib hukumnya. Bisa diurut, bisa sambil dehem, dikeluarkan, dituntaskan. Namanya istibra kalau istilah fikih. Biar tuntas. Jangan sampai kemudian ketika wudhu, ketika sholat, ada masih sisa-sisa keluar, itu kan najis. Ya. Nah, itu kan najis, sisa-sisa keluar. Makanya ketika kencing itu istibra, wajib hukumnya. Istibra itu wajib dimenuntaskan, jangan buru-buru gitu ketika kencing. Jadi bisa diurut, bisa dehem sampai benar-benar tuntas ya. Biasanya kan laki-laki begitu ya. Kalau darah nyamuk kan bisa atau boleh dibawa sholat? Boleh, darah nyamuk dimakfu hukumnya. Dimakfu itu dimaafkan, darah nyamuk ya, darah. Bahkan tai cicak juga dimakfu. Tai cicak, tai burung, karena kan sulit menjaga seperti itu. Darah begitu, istibra ya. Atau nanti kalau sudah istibra, melaksanakan kewajiban, biar enggak itu dicipratin air, ininya nih. Cipratin air biar ada prasangkaan, oh ini cipratan air begitu. Karena apa? Setan itu selalu menggoda. Ketika sujud, ketika sholat, seolah-olah ada perasaan keluar gitu. Nah, itu bisa jadi godaan setan. Iya, buat was-was. Atau seolah-olah ada angin keluar. Ya, angin keluar gitu. Iya. Seolah-olah ada angin keluar. Padahal kata Rasulullah, selama tidak terdengar suara dan belum tercium baunya. Selama belum tercium baunya dan tidak terdengar suara, belum batal. Ya, tapi cek-cek dikit. Subuh tuh yang ditahan-tahan itu. Maunya ditahan malah suaranya jadi panjang. Nah, istibra ya. Jadi setelah istibra dipercikin air dikit ya, biar untuk mensugesti kata Bapak itu. Nah, ya.
Iya. Bablas urutnya ternyata. Pak Yoga tenang kemarin udah nggak sanggup dah. Dan itu, ini mohon maaf Pak, secara kedokteran dan juga dalam kitab ya, kitab Fathul Ijar, penyebab kencing gak lancar atau paling parah itu kencing batu, kencing gak lancar itu, mohon maaf, karena suami posisi di bawah, istri di atas, itu penyebabnya begitu. Suami di bawah, istri di atas, sehingga nggak lancar kencingnya, ceret-ceret gitu ketika kencing. Atau bisa paling parahnya kencing batu. Karena apa? Suami di bawah. Padahal secara fitrahnya harus di atas suami. Itu di antara penyebab dalam kitab Fathul Ijar. Makanya hati-hati nih. Iya. Ini ilmu dari kitab dan secara kedokteran juga begitu. Iya. Silakan Bapak-bapak apabila ada pertanyaan lagi. Katanya udah libur 2 bulan ya, untuk ada. Cukup. Ya. Alhamdulillah kajian kita kali ini telah selesai dan barusan telah kita perdengarkan pemaparan dari Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga ini menjadi amal buat Ustadz dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kajian kita kali ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.